Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunta Laspero, teman-teman. Kali ini kita akan sport fishing lagi tentunya. Dan cuaca hari ini cukup cerah dan terik matahari sangat panas, guys. Oke teman-teman, selain peralatan sport fishing yang disiapkan, saya juga menyiapkan beberapa bekal seperti air minum dan juga makanan. Dan suasana pagi ini di pulau terpencil ini cukup tenang. Tidak ada suara-suara bis yang kita dengar. Paling suara ayam dan kucing yang sedang bertengkar. Tapi untuk kebutuhan bahan pokok cukup terbatas di pulau ini, apalagi sayur-sayuran. Ya paling cuma kangkung saja. Dan akses jaringan internet dan penerangan di pulau ini juga sangat terbatas. Tapi kami cukup menikmatinya. Hidup sederhana di pulau ini, teman-teman. Untuk jarak antara pulau saya dengan kota kabupaten jaraknya 140 mil. Jika kita pergi menggunakan kapal nelayan, itu membutuhkan waktu 18 jam sampai 20 jam untuk tiba di kota. Sedangkan jika menggunakan kapal perintis, maka perjalanan bertambah lama, sekitar 2 hari 2 malam baru sampai di kota, teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kami sudah hampir tiba di spot tujuan berburu ikan, teman-teman. Kondisi air saat ini sedang surut, teman-teman. Jadi terpaksa saya harus turun dari sampan untuk melewati karang ini. Setelah melewati karang tadi dan mendayung beberapa meter, akhirnya kami sampai juga di tempat perburuan pertama hari ini. Saatnya memasang long fin dan masker untuk mulai menyelam. Di depan saya ada penyu sisik, teman-teman. Tahukah kalian, penyu sisik itu memiliki sisik yang sangat tebal pada tempurungnya, guna sebagai perlindungan diri dari predator. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan perburuan, terlebih dahulu saya menarik karet spare gun. Tujuannya jika ada ikan target yang lewat, kita bisa langsung menembaknya. Karena proses reload spare gun membutuhkan waktu yang cukup lama. Di penyelaman pertama langsung dihampiri ikan golden trevally, tapi ikannya cukup liar sehingga susah mendapatkan bidikan yang bagus. Terus bertahan sambil mengikuti pergerakan ikannya, dan dari arah depan banyak sekali ikan kulit pasir, teman-teman. Ikan kulit pasir ini adalah salah satu pemakan alga. Bahkan pernah terjadi para petani rumput laut di pulau saya gagal panen gara-gara ikan ini. Dan semua tanaman rumput laut para petani habis dimakan oleh ikan ini, teman-teman. Dan di sini saya masih terus mengikuti ikan golden trevally tadi sambil perlahan merayap di sela batu karang yang ada di sini. Tapi ketika saya dan ikan target sudah dekat, tahu-taunya mata panah saya meleset dan akhirnya gagal mendapatkan target pertama hari ini. Tapi rezeki memang tidak akan kemana. Setelah di permukaan, ikan trevally-nya kembali mendekat. Dan alhamdulillah saya berhasil menembaknya, teman-teman. Salah satu keuntungan dan di beberapa kondisi kita bisa mudah mendapatkan ikan ini. Karena biasanya ikan jenis trevally itu akan datang menghampiri kita. Ikan jenis ini memiliki daging yang cukup enak, apalagi jika dimasak kuah kuning, teman-teman. Dan untuk ukuran yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar. Sebelum mencari ikan target lagi, mari sedikit kita belajar bersama-sama tentang lautan. Tahukah kalian bahwa lautan itu menutupi sekitar 71% permukaan bumi dan memiliki kedalaman rata-rata 3.700 meter. Titik terdalam di lautan adalah Palung Mariana yang memiliki kedalaman sekitar 11.000 meter. Lautan adalah rumah bagi lebih dari 200.000 spesies yang telah diidentifikasi. Tetapi diperkirakan bahwa ada jutaan spesies yang belum ditemukan. Lautan menghasilkan sekitar 50-85% oksigen yang kita hirup melalui fotosintesis oleh fitoplankton. Lautan memiliki peran penting dalam mengatur iklim bumi dan menyerap dan mendistribusikan panas dan nutrisi. Lautan adalah sumber daya alam yang kaya, tentunya melimpahnya ikan-ikan yang ada di lautan, minyak gas dan juga mineral, teman-teman. Dan yang terakhir, lautan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, termasuk terumbu karang, pantai dan fenomena alam seperti bioluminesensi. Perjalanan hari ini sangat melelahkan, guys. Sudah 3 jam kita berburu ikan, tapi hasil baru 1 ekor. Niatnya mencari sotong batu, tapi sampai detik ini sotonya tidak kelihatan. Hampir di pesisir pulau
ini kita sudah telusuri. Ya, saya juga sudah mulai menyelam guys. Karena hasil baru 1 ekor, saya kembali menyelam ke dasar untuk mencari ikan target. Dan di arah depan saya melihat ada pergerakan ikan granjofish bersama dengan kawanan ikan kulit pasir. Ikan granjofish memiliki perilaku yang sangat unik, di mana saat mereka melihat kita maka dia akan mendekat dan kemudian berbalik lagi, mendekat lagi dan berbalik lagi. Setelah mendapatkan jarak tembak yang bagus, saya melancarkan serangan dan hasilnya ikannya terlepas teman-teman. Jarak waktu saya tembak ikannya ya lumayan jauh. Mungkin mata panah saya tidak menembus ikannya teman-teman. Di arah lain saya menembak ikan rainbow runner yang datang dari laut dalam. Ikan rainbow runner adalah spesies ikan laut pelagis yang termasuk dalam famili Charangidae. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan juga ramping dengan warna biru hijau di bagian atas dan putih di bagian bawah, dengan garis-garis kuning atau zaitun di antara keduanya. Ikan rainbow runner adalah ikan buruan yang populer karena kekuatan dan kecepatannya. Ikan ini juga salah satu ikan yang biasa dikonsumsi, walau ikan ini tidak sepopuler dengan ikan-ikan lain. Tapi untuk daging ikan ini juga sangat enak teman-teman, tidak kalah dengan ikan-ikan lainnya. Kembali melanjutkan perburuan dan di sini saya melihat ada ikan dogtun yang berenang di bawah sana bersama dengan beberapa temannya. Saya turun dan mengikuti pergerakan ini secara perlahan, dan setelah saya berada di pertengahan air laut, ikannya datang mendekat. Dengan otomatis saya langsung menembaknya dan kena. Jika dibanding dengan ikan rainbow runner, maka kalah jauh dengan ikan yang satu ini, karena ikan ini sangat kuat sekali dan juga sangat lincah teman-teman. Tetapi ikan ini memiliki daging yang sangat lunak dan mudah sobek. Ikan dogtun sangat populer menjadi ikan buruan karena tarikan ikan dogtun sangatlah menguji kekuatan, apalagi seorang pemancing, dan disitulah tantangannya. Dan untuk ukuran yang saya dapatkan kali ini masih sangat kecil. Walau begitu, perlawanan ikan ini tidak bisa dianggap remeh teman-teman. Dan untuk yang pertama kalinya teman-teman, saya melihat ada ikan tenggiri besar yang lewat di spot ini. Saya pun bergegas mengikutinya, dan setelah sudah dekat, mata panah saya tembakkan dan berhasil kena. Tapi sayangnya ikannya terlepas, padahal kena pas bagian tengah dari ikannya. Langsung kembali ke permukaan dengan hati yang sangat kecewa. Ya, mudah-mudahan ini tidak sampai ke bawah ke dalam mimpi teman-teman. Di arah lain ada ikan dogtun besar lewat di atas saya, namun saya tidak memperhatikannya sehingga ikannya pergi begitu saja. Di sini saya kembali bertemu dengan ikan yang memiliki aura yang sangat mistis teman-teman, yaitu ikan Napoleon. Ikan ini berkeliaran di mana-mana karena kecantikannya, maka biarkanlah mereka hidup dengan bebas di lautan, supaya terumbu karang yang mati menjadi terlihat cantik karena adanya ikan ini. Belum mendapatkan hasil, di sini karet spergan saya malah putus teman-teman. Benar kata orang, hari sial memang tidak ada dalam kalender. Dan mungkin hari ini adalah hari kesialan saya. Tapi saya tidak patah semangat. Saya terus mencoba walau hanya tersisa 2 pasang karet saja. Dan kali ini saya menyelam lebih dalam, mungkin di sekitar 13-15 meter. Kondisi di bawah sini sangat memprihatinkan. Semua karang sudah punah dan juga rusak.
Di bawah sini juga terlihat sangat sunyi sekali teman-teman. Bahkan ikan-ikan kecil pun tidak ada yang terlihat. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dari arah depan saya melihat ada ikan yang datang mendekat. Saya pun langsung arahkan spear gun dan menembaknya, dan berhasil kena. Langsung tancap gas kembali ke permukaan. Karena kalau terlalu lama di bawah sini itu bisa sangat berbahaya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah perjuangan beberapa jam berenang di lautan akhirnya membuahkan hasil. Walau ukurannya belum terlalu besar, tapi ini cukuplah untuk kita jual teman-teman. Kembali mempersiapkan diri karena saya akan turun kembali di kedalaman yang sama. Turun secara vertikal dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sambil rileks sebisa mungkin supaya kualitas tahan napas tidak cepat terkuras. Dan setelah di dasar, posisi saya kembali horizontal sambil senyap merayap di sela bebatuan yang ada di sini. Setelah mendapatkan posisi yang bagus, langsung terlihat di arah depan beberapa kawanan ikan longnose, tapi jaraknya masih sangat jauh. Terus memperhatikan di sekeliling sambil memantau pergerakan ikan longnose ini, dan tiba-tiba dari arah kanan ikannya berenang ke arah saya. Saya maju sedikit dan setelah dekat mata panah saya lepaskan dan berhasil mengenai sasaran. Untuk ukuran yang saya dapatkan kali ini sudah agak lumayan besar, dan ikan ini juga termasuk ikan yang sangat sulit ditaklukkan. Mungkin kali ini saya hanya beruntung saja. Di arah lain saya sedang kejar-kejaran dengan ikan golden trevally. Mereka mondar-mandir ke sana kemari tanpa jelas arah tujuannya, dan di sini saya hampir bingung untuk menentukan target. Ikannya sangat lincah dan di sini juga saya terlalu terburu-buru. Padahal saya bisa menunggu supaya ikannya datang mendekat, dan akhirnya ikannya pergi menjauh teman-teman. Karena sudah mendapatkan 2 ekor ikan target di kedalaman yang cukup dalam, maka dari itu saya memutuskan untuk kembali lagi ke dasar di kedalaman yang sama. Siapa tahu masih ada ikan target yang bisa saya bawa ke permukaan teman-teman. Di bawah sini cukup ngeri, apalagi di arah depan sangat gelap sekali. Ditambah kondisi air yang tidak begitu jernih. Jarak pandang sangat terbatas. Sudah beberapa detik saya di sini, tapi belum ada nampak ikan target yang terlihat oleh mata, dan dari arah depan hanya ada ikan-ikan kecil yang bermain. Setelah di penghujung nafas saya pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Bergeser dari tempat saya tadi, dan di bawah sana ada penampakan sotong batu yang sedang bersantai di samping batu teman-teman. Dan di sini tempat sotongnya saya lihat ini juga sudah lumayan dalam teman-teman. Dengan satu tarikan nafas yang kuat, saya langsung turun menyelam sambil memperhatikan di sekeliling.
Dan setelah dekat, mata panah langsung saya lepaskan dan alhamdulillah kena. Kembali ke permukaan karena di bawah sini masih ada satu ekor yang terlihat oleh mata saya. Setelah mengamankan sotong pertama dan memulihkan sedikit tenaga, saya langsung kembali menyelam dan untuk turunnya saya tidak pelan. Berbeda jika target adalah ikan yang bergerak. Setelah saya sudah dekat, mata panah saya tembakkan dan kena, tapi tidak mengenai titik mati sehingga sotongnya mengeluarkan tintanya. Berbeda dengan yang pertama saya dapatkan, pas di titik mati sehingga tidak ada perlawanan. Dan hampir seharian kami berburu ikan, maka dari itu kami memutuskan untuk pulang kembali ke rumah teman-teman. Dan untuk hasil hari ini tidak banyak, tetapi tetap kita syukuri. Karena tidak selamanya kita akan mendapatkan hasil yang melimpah. Jika kita bersyukur atas nikmat Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah kawan, untuk hasil hari ini. Kaya lewat, bapak nak. Iya, kayak yang timesa. Kaya ni. Iya. 2 kilo. Tak minta. Untuk yang pertama kalinya saya menemukan tenggiri kawan, tapi sayang terlepas. Hampir 2 tahun saya berburu ikan, baru kali ini bertemu dengan tenggiri. Itu pun tidak kena, tidak bisa didapatkan. Oke, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Iya. Empat koma enam. Cipa ape Ya. long nose emperor 10 kilo. Oke kawan, saya Buntal Spero. Terima kasih telah menonton video saya dari awal video sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya Bang Sicu. Oke teman-teman, jadi untuk hasil penjualan kita hari ini hanya segini saja. Sotonya ada 4 kilo lebih, harganya 40.000. Dan cepa itu adalah ikan trevally 4 kilo, harganya 15.000. Dan 1 KTB adalah long nose emperor 17.000. Jadi totalnya semua itu 261.000. Oke, saya Buntal Spero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.